Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Aris Slametullah. Saya Rifki Muhammad Zulfikar. Saya Aldi Hikmanur Purkon. Kali ini kami akan membahas aplikasi kosan berbasis Android. Bukan rahasia umum, perkembangan komputer pada saat ini berperan besar dalam memberikan dukungan kepada manusia untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan, baik di bidang industri, pendidikan, perdagangan, dan hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Lantas, latar belakang kelompok kami membuat aplikasi kosan berbasis Android dikarenakan kebanyakan pemilik kosan masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan menggunakan brosur, pamflet, atau tulisan terima kos di wilayah kos tersebut. Area promosi hanya sebatas di mana brosur itu atau pamflet tersebut ditempel, sehingga bagi seseorang yang berada di luar daerah yang mencari informasi kosan akan mengalami kesulitan. Seringkali ketersediaan jumlah kos tidak sebanding dengan pencari kos. Sistem yang sudah ada sebelumnya yaitu berbasis website. Namun kita sebagai orang yang mencari kos belum tentu tahu website mana yang memberi informasi yang up to date. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan aplikasi yang menyediakan informasi mengenai gambaran kos, baik kelengkapan kosnya, serta daftar harga per kamar. Untuk target dan sasaran aplikasi kami, yaitu pemilik kos atau kontrakan di daerah Kuningan. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian pemilik kos masih mempromosikan dengan cara konvensional. Dan setelah kami melakukan survei dengan jejak pendapat kepada mahasiswa luar daerah Kuningan, mereka mengeluhkan hal yang sama, yaitu kesulitan dalam mencari kriteria kosan yang sesuai keinginan mereka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas terkait sistem yang akan dibuat di kos Puri Cendana. Nah, yang pertama yaitu adalah pedoman pengembangan. Nah, pedoman pengembangan ini sendiri menggunakan metode penelitian terapan. Metode terapan ini menggunakan penerapan pengumpulan data seperti yang pertama observasi. Observasi tentunya kita datang langsung ke tempat atau datang langsung ke lapangan. Yang kedua yaitu adalah wawancara atau interview. Nah, wawancara atau interview ini adalah sesi tanya jawab antara saya atau kami dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Nah, sesi tanya jawab untuk menemukan masalah-masalah yang harus diselesaikan. Yang ketiga yaitu adalah studi pustaka. Studi pustaka ini sendiri yaitu adalah mencari referensi-referensi dari buku terkait dengan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu adalah dokumentasi. Dokumentasinya adalah dokumen-dokumen baik berupa gambar, baik berupa data yang telah didokumentasikan. Yang selanjutnya yaitu adalah keunggulan. Nah, keunggulan dalam sistem kosan Puri Cendana ini sendiri yaitu yang pertama memperkenalkan kosan Puri Cendana agar lebih diminati. Nah, yang kedua yaitu adalah mempermudah pendatang luar Kuningan dalam mencari lokasi tempat kos Puri Cendana beserta fasilitasnya. Yang selanjutnya yaitu adalah mempermudah pemilik kos Puri Cendana melakukan promosi. Selanjutnya yaitu mempermudah pencari kos dalam memesan tempat kos Puri Cendana dengan memanfaatkan sebuah sistem informasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah mempermudah pencari dan pemilik kos Puri Cendana dalam mencari informasi tentang kosan Puri Cendana tanpa harus memiliki komputer. Nah, selanjutnya yaitu adalah menyediakan informasi kosan Puri Cendana agar penggunaan lebih efektif, efisien untuk dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu adalah gambaran teknis. Gambaran teknis ini sendiri menggunakan use case dan DFD, data flow diagram. Nah, use case diagram adalah suatu gambaran fungsionalitas sebuah sistem. Sebuah sistem itu sendiri kan harus menggunakan use case, karena use case mempresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem. Use case sangat menentukan karakteristik sistem yang sedang dibuat. Nah, use case ini sendiri saya menggunakan atau menggambarkan dua aktor. Dua aktor ini sendiri yaitu admin dan pencari kos. Nah, admin melakukan step register akun, lalu update informasi dan tambah gambar ke sistem kos Puri Cendana. Nah, pencari kos melakukan step mengisi prompt ke sistem
kos Puri Cendana. Lalu ada DFD, data flow diagram, adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari sistem, yang penggunanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, struktur, dan jelas. Lalu ada DFD itu sendiri, yang pertama yaitu adalah admin. Nah, admin ini sendiri melakukan state register akun. Register akun ini sendiri disimpan di storage, yaitu data pemilik. Lalu selanjutnya state-nya yaitu adalah input data kosan Puri Cendana masuk ke storage, yaitu data kosan Puri Cendana. Lalu state selanjutnya yaitu melakukan tambah gambar yang masuk ke storage galeri. Nah, selanjutnya yaitu melakukan step menambahkan informasi yang masuk ke storage jumlah kamar. Mungkin sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kebutuhan sumber daya. Analisis kebutuhan sistem digunakan untuk mempelajari lebih rinci mengenai kebutuhan sistem yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem. Nah, dari hasil identifikasi yang ada, maka kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi agar hasil diperoleh sesuai dengan harapan dan dapat berjalan dengan baik. Antara lain, nah, yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat keras. Untuk menjalankan sistem ini dibutuhkan perangkat keras yang mampu mendukung pengoperasian program. Nah, sistem perangkat keras tersebut harus memenuhi spesifikasi minimal dari kebutuhan hardware dari sistem yang akan diterapkan. Nah, kebutuhan perangkat keras dalam membangun sistem ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi pengembangan developer dan segi pengguna atau end user. Nah, yang kedua ada analisis kebutuhan perangkat lunak atau yang bisa disebut software. Perangkat lunak atau tools yang digunakan dalam membangun sistem informasi tempat kos Puri Cendana ini adalah Android Studio dengan framework Flutter dan DBMS, menggunakan MySQL pada exam. Nah, yang ketiga ada analisis sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang menjalankan aplikasi ini harus paham mengenai penggunaan perangkat komputer dan aplikasi di dalamnya, sehingga kesalahan yang disebabkan oleh pengguna dapat dihindari. Adapun SDM yang terlibat dalam kegiatan pengujian aplikasi ini yaitu pemilik rumah kos Cendana dan pencari kos. Nah, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Masuk pada metode pengembangan sistem. Nah, pada metode pengembangan sistem yang dipakai dalam aplikasi web tersebut adalah menggunakan waterfall. Nah, agar sistem yang dibangun bertahap. Nah, apa saja tahapan tersebut? Nah, yang pertama ada requirement analysis. Nah, selanjutnya ada system design, ada implementation, ada integration dan testing, ada operation dan maintenance. Nah, itulah kurang lebihnya daripada waterfall ya. Selanjutnya penutupan dan kesimpulan. Nah, oke, baik, di sini saya akan menyimpulkan dari semuanya. Sistem ini menyajikan informasi detail tentang ketersediaan rumah kos Cendana yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sistem ini dibuat secara online dan interaktif. Artinya sistem promosi ini membutuhkan bantuan dari pemilik kos yang bertugas maintenance rumah kos yang mereka promosikan setiap saat, terutama dalam hal update status setiap kamarnya. Oleh karena itu,
Sistem ini juga dapat digunakan langsung untuk update status tersebut. Pencari kos dapat mengetahui letak posisi rumah kos dan jarak pencari kos dengan rumah kos. Berdasarkan metode analisis aplikasi ini sangat layak dari segi manfaat dan kemudahan penggunaannya, terutama dalam hal promosi dan melakukan pemesanan kamar rumah kos di sistem informasi pencarian tempat kos berbagai Android. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.